Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Yasinta Ramadhani. Saya mahasiswi IAIN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis dan Tafsir Manajemen Pendidikan. Pada kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Poin pertama yaitu tentang kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat ataupun sesuatu yang terjadi dalam suatu negara dipengaruhi oleh pemimpin di negara itu tersebut. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan juga rahmat bagi seluruh manusia telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dari ajarannya. Terdapat beberapa pedoman atau panduan yang telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kemaslahatan dan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tiada Islam tanpa jamaah. Tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat." Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa khalifah atau pemimpin adalah pemegang mandat Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dan kepemimpinan di muka bumi. Dan malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia di muka bumi. Pada ayat berikut menunjukkan ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin harus dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Poin kedua, yaitu tugas pemimpin. Pada prinsipnya, menurut Islam, setiap orang adalah pemimpin.
Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifatullah yang senantiasa diberi tugas untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan tugas seorang pemimpin. Salah satunya adalah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yaitu isi surahnya berbunyi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan juga terdapat pada hadis yang berbunyi, wa abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ula anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ula an ra'iyati, yaitu artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir kepada negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2554 dan Muslim nomor 1829. Pada poin ketiga yaitu tentang memilih pemimpin. Pemimpin negara adalah faktor yang penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara itu jujur, amanah, baik dan cerdas, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karena itulah, umat Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar memilih pemimpin yang baik dan beriman, yaitu seperti dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka
telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar dan untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sekian pembawaan materi dari saya. Saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.